Oke, selamat sore ya. Ini kita mau mereview sedikit ya. Jadi ini ada bolam terbaru yang akan kita segera launching dan akan segera kita jual ya. Kira-kira di awal bulan ya. Ini adalah tanggal 20 hari ini. Kira-kira di awal bulan kita akan melaunching produk baru ya. Produk baru ini sebelumnya setelah kita melaunching tipe H4 3 warna ini JL3 produk dari Junkee Wenas. Di sini ada embossnya Junkee Wenas ya. Yang sebelumnya adalah versi warna biru dan kita sudah upgrade dan sudah kita jual, sudah kita launching di bulan Ramadan ya, di 2022 di bulan April ya. Ramadan itu di bulan April ya. Di Mei kita sudah menjual dan responnya sangat baik. Nah, kita setelah Lebaran ini saya sudah agak santai, kita mau melaunching produk baru ya. Produk baru ini adalah tipe H4 yang ada di depan Anda ini. Tipe H4 ya. Nah, apa sih perbedaannya atau apa sih keunggulan dari bolam ini ya? Nah, ini adalah tipe pertama yang kita jual. Ini bolam sudah berjalan 3 sampai 4 tahun kita jual dan responnya sangat bagus. Bolam ini adalah bolam best seller di zamannya ya. Kenapa? Karena dia menggunakan tipe chip Cree XHP 50 second generation, keunggulannya bisa diservis ya, seperti itu. Nah, tetapi bohlam ini terus dikalahkan. Maksudnya dikalahkan adalah kalah terangnya dengan bohlam-bohlam zaman sekarang ya, karena ini di 3-4 tahun yang lalu ya boleh dibilang sudah top of the line ya, tetapi makin kesini kan bohlam-bohlam baru makin lahir bohlam terbaru, tipe terbaru dengan yang wattnya lebih besar. Bohlam ini 30 watt ya, mempunyai keunggulan dia sangat stabil, jadi tidak ada istilah ngedrop sama sekali. Ya, pokoknya dia sudah nyala 30 watt ya 30 watt. Tetapi banyak yang mengeluhkan atau banyak yang merasa kurang terang ya. Orang Indonesia maunya yang paling terang ya, maunya yang paling terang. Nah, kita ikutin maunya paling terang. Chipnya masih menggunakan XHP 50 second generation. Nah, chip versi ini saya lihat ya, tipe Cree ini perkembangannya di belakangan ini nggak masif ya. Maksudnya nggak masif itu nggak ada perkembangan baru ya. Paling di XHP 70 second generation sampai sekarang tidak keluar ya generasi ketiga, atau tidak ada upgrade yang terbaru yang bisa membuat dia lebih terang ya. Sebentar saya balas PA dulu, ditanya mau makan apa. Ya, jadi nggak masif ya. Jadi nggak masif, jadi ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman jadi gimana ya? Jadi kurang oke. Jadi kurang begitu oke. Jadi dikalahkan ya. Nah, saat ini ada versi upgrade ya. Kenapa sih versi upgrade sudah bukan Cree? Ya, kalau Anda untuk pecinta Cree, saya juga pencinta Cree. Alasannya adalah karena Cree sudah tidak ada update ya. Saya nggak tahu update terbaru apa dari Cree, tetapi maksud saya adalah teknologinya Cree agak kalah ya untuk ke zaman-zaman sekarang ya. Kenapa? Karena gini loh. Ya, kita untuk otomotif chip ya, otomotif LED ya, kita harus menyamakan anatominya dulu. Kita berbicara anatomi ya. Kenapa kita harus berbicara anatomi? Karena reflektor mobil Anda itu punya halogen, lahir dengan halogen. Kita mengganti LED itu namanya mengkonversi. Jadi aslinya adalah punya halogen. Jadi reflektor itu pasti akan bagus dipakai di halogen. Nah, kita ganti ke LED, tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya yang menyesuaikan ke LED. Bukan, karena reflektornya itu lahir halogen. Ya, yang dimaksud dengan reflektor itu apa nggak? Tahu nggak? Nah, ini reflektor. Jadi reflektor rumah lampu Anda ini lahir bolamnya halogen. Kita ganti LED, kita namanya mengkonversi. Nah, dikonversi seperti itu artinya ya tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen. Anatominya, bentuknya, fokusnya, ya. Nah, kenapa sih kita mempertahankan waktu itu jual di XHP 50 second generation, bukan di XHP 70? Anda tahu nggak? XHP 70
Yang 4 chip sorotan samping saya punya. Outputnya nggak bisa bagus. Mau dikalibrasi, mau disetting bagaimanapun nggak bakal bagus. Kenapa? Anda tahu, kita kasih bocoran nih saat ini. Ya, ya. Ini adalah halogen. Halogen itu kan saya bilang dia harus memiliki anatomi. LED ini harus memiliki anatomi halogen karena reflektornya punya halogen. Ya, halogen ini filamennya adalah memanjang. Memanjang. Kalau Anda bisa melihat di zoom nih, ya, filamen dari halogen itu memanjang, bukan melebar. Memanjang, bukan melebar. Ya, ingat omongan saya, memanjang bukan melebar, ya. Nah, chip Cree itu tidak ada yang panjang kali lebar. Jadi bentuknya tidak ada yang persegi panjang. Chip Cree itu selalu bentuknya adalah bujur sangkar. Anda cari coba chip Cree apa yang bentuknya persegi panjang. Ya, terutama adalah XHP50 atau XHP70 atau XHP30 atau apapun, pasti dia bentuknya bujur sangkar. Arti dari bujur sangkar adalah sisi yang sini. Jadi kalau kita balik ke pelajaran SD nih ya. Jadi kalau bujur sangkar itu kan ngomongnya begini. Sisi ini dengan sisi ini adalah sama. Jadi kalau ini 5 cm, ini 5 cm. Itu bujur sangkar. Ya. Kalau persegi panjang, ini persegi panjang namanya. Panjang ini dengan panjang ini berbeda. Itu persegi panjang, ya. Jadi chip otomotif itu kan lebih memanjang, sedangkan dia tidak melebar. Nah, chip Cree itu lahir ya XHP50. Kenapa namanya 50? Karena 0,5 cm kali 0,5 cm. Bentuknya adalah bujur sangkar. Kenapa ada XHP70? Karena 0,7 cm kali 0,7 cm atau 70 mm kali 70 mm. Dia bentuknya bujur sangkar. Sedangkan chip otomotif itu harusnya persegi panjang. Dia tidak lebar tetapi memanjang. Makanya kenapa saya tidak menjual XHP70 sorotan samping padahal barangnya ada. Barangnya ada saya sebagai sampel yang kita mau jual, tetapi setelah kita coba tidak bagus outputnya, cut off-nya. Saya orangnya perfeksionis, makanya saya menjual bolam saya kalibrasi, saya setting. Walaupun settingan saya tidak bisa 100% memaksimalkan keinginan Anda, tetapi saya berusaha. Ya, kenapa saya tidak menjual XHP70? Karena 70 0,7 ke samping itu terlalu glare, buyar. Makanya saya tidak jual. Ya, seperti itu. Nah, kenapa XHP50 ini juga sudah tidak bisa berkembang? Karena XHP50 itu chipnya gede-gede. Gede-gede, bukan untuk didesain buat otomotif. Memang bukan buat otomotif dia. Ya, buat lampu jalan, lampu rumah, oke. Ya, jadi kenapa saya jual XHP50? Karena 50 ini toleransi batas maksimum. Karena kebanyakan kan LED-LED begini 0,5 masih oke. Gitu ya, chipnya 0,5 masih oke. 0,5 lebarnya masih oke, memanjangnya 0,5. Padahal chip atau filamen-filamen ini ya kalau kita bongkar, kita pecahin, kita lihat ya dalemannya. Nah, ini ada LED yang udah kita bongkar ya, kita kasih lihat dalemannya. Nah, LED ini ya, halogen ini ya, Anda bisa tahu nih. Di sini nih tingginya berapa ini nih. Ya, ini adalah filamen. Anda bisa lihat jelas nggak di kamera, saya tidak tahu. Ini adalah filamen. Nah, panjang ini kan kita harus ukur 0,6 nih kira-kira. Nah, ini kalau yang atas ini berapa? Kita juga harus ukur. Nah, jadi kita ukur pakai sigmat ya, berapa? Nah, kita toleransinya berapa? Nah, makanya kenapa kita masih mau jual XHP50 karena 0,5 masih menjadi toleransi. 0,5 kali 0,5 toleransi masih oke. Kalau 0,7 kali 0,7 panjangnya oke tetapi terlalu lebar, jadi glare-nya banyak. Makanya kenapa saya tidak jual. Nah, yang versi terbaru ya, ini adalah cerita untuk yang review untuk yang versi lama. Nah, yang versi terbaru nih upgrade ya. Nah, versi upgrade ini yang terbaru untuk low beam-nya sudah tidak menggunakan XHP50 tetapi menggunakan ya chip otomotif. Nah, untuk high beam-nya masih menggunakan XHP50 karena kenapa? Memotong ongkos produksi ya. Jujur terus terang memangkas ongkos produksi karena chip upgrade ini lebih mahal bro dibandingkan yang versi lama
ya. Dibandingkan versi lama lebih mahal. Jadi kita ya udah deh, kan high beam toh jarang-jarang pakainya, bukannya dipanteng terus, yang penting kan low beam seperti itu. Nah, makanya versi upgrade ini mestinya adalah lebih mahal dari versi ini, tetapi versi ini adalah di versi 30 watt. Kalau saya sudah berbicara dengan pabrikan, jadi kalau kita upgrade harganya mahal banget, mepet dengan yang udah 53 watt, buat apa saya beli kalau begitu? Nah, dia kasih saya solusi. Ya udah, sebelah-sebelah aja bagaimana. Nah, inilah lahirlah produk ini. Nah, banyak yang bertanya nanti mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Di sini ada embossnya Juragan Lampu, ya. Sama dengan produk yang lama juga Juragan Lampu, ada embossnya, ya, tertulis Juragan Lampu. Anda akan mendapatkan dus seperti ini, ya. Jadi ini adalah produk perkenalan. Kita akan jual mungkin di awal bulan, ya, produk perkenalan. Nah, apa keunggulan yang versi upgrade? Yang pasti satu dong, lebih terang dari versi lama, fokus akan lebih bagus, pendinginan akan lebih bagus karena saya sudah bilang kipasnya tolong lu kasih gua yang lebih kenceng. Ya, karena kenapa? Musuhnya LED adalah panas. Ya, musuhnya LED adalah panas. Panas itu merugikan. Satu, panas meredup. Panas itu cahayanya menurun. Kenapa? Karena daya yang dihasilkan oleh driver dimakan oleh panas, bukan dikeluarkan ke cahaya. Ya, seperti itu. Ya, jadi kita upgrade untuk lebih terang. Wattnya tetap 30, tetapi akan menghasilkan lebih terang. Kenapa? Karena chipnya terbaru. Ya, karena chip XHP50 ini sudah tidak ada upgrade. Ya, 50 second generation, tidak ada generasi ketiga atau generasi keempat. Ya, chip Cree ini sudah, Cree itu kan aslinya USA ya. Kelihatannya sih ya kita nggak bisa ngomong ya, USA udah bukan mendominasi lagi ya. Jadi bagaimana ya? Jadi kurang rame lah ya. Jadi kurang begitu oke. Sekarang chip itu yang yang maju itu Lumiled kayaknya ya. Pabrikan tuh pakainya Lumiled sekarang kayaknya. Ya, dari Philips ya. Nah, ada satu lagi apa tuh namanya, lupa saya. Nichia ya, Nichia ya. Oke, jadi ini versi upgrade ya. Selalu saya bilang satu bolam bagus adalah watt dan luxnya harus gede. Gedenya di sini adalah harus sesuai dengan fakta. Nah, kita akan mengukur faktanya dulu. Ya, di sini ada wattmeter. Anda bisa lihat tidak ke wattmeter saya ya. Anda perhatikan aja mata Anda ke sini, kelihatan tidak? Jadi bolam ini adalah 30 watt. Nah, kita akan buktikan nyalanya. Nah, ini nyalanya. Anda lihat di wattmeter, mungkin backlight ya. Berapa tuh? 27, ya sekitar 30 watt lah. Oke, sebentar ada telepon, kita angkat dulu. Ya, tadi kita sudah nyalakan ini 27, 28, jadi intinya adalah 30 watt. Nah, sama ini juga versi 30 watt ya. Kita akan tunjukkan, saya tidak tahu Anda terlihat tidak, pokoknya intinya sama ya. Ya, wattnya adalah sama sekitar 28 sampai 29 ya, kita taruhlah dia 30 watt. Nah, tetapi ya kelasnya chipnya berbeda, Anda bisa lihat terangnya berbeda. Nah, kita buktikan ya. Di sini ada luxmeter. Di sini ada luxmeter ya. Kita akan mengukur di jarak yang sama ya, di jarak yang sama nih karena jarak yang sama kita mengukur kekuatan chip. Nah, versi yang ini ya, versi yang ini Anda terbaca 4.200-an tuh, 4.100 atau 4.200 lah ya. 4.200 lah nilai maksimumnya ya. Ini adalah versi yang tipe Cree lama ya. Kita di sini bukan buat bermain curang tetapi mengedukasi Anda sebenarnya ya. Nah, yang versi baru ini Anda bisa lihat dia bisa mencapai 4.600, 4.700-an tuh. Ya. Jadi lebih terang, Bro. Lebih terang dari versi yang lama, saya jamin, ya. Jadi memang untuk upgrade gitu loh. Jadi memang dari sisi chipnya ini lebih terang ya, lebih terang dengan watt yang sama tapi lebih terang. Ya, makanya kenapa tidak dilanjutkan menggunakan Cree karena Cree-nya sudah ketinggalan zaman, Bro. Ya. Jadi kita upgrade versi terbaru yang kita ganti chipnya, fokusnya lebih baik dan lebih terang. Ya, pendinginan lebih bagus, kipas lebih kencang seperti itu. Oke ya, kita lanjut, ada paket masuk. Jadi
dengan watt yang sama dengan tipe chip yang berbeda ini lebih terang ya. Nah, memang tidak bisa seterang yang versi single. Yang versi single adalah 42 watt. Sedangkan yang H4 ini saya juga agak kecewa. Kecewanya kenapa? Karena wattnya, kenapa dia nggak bikin 42 watt juga gitu ya. Karena ya itu, di H4 dia bilang kalau gantinya terlalu banyak, biaya mahal. Sedangkan teknologinya ini belum dual heat pipe, masih double cooper. Jadi untuk menghemat biaya ya tentu upgrade chipnya saja, tetapi upgrade chip juga sudah memuaskan sih, lebih terang dibandingkan versi yang lama ya. Versi yang lama berapa sih tadi? Masih di bawah 4.000 ya, 4.000-an ya, 4.000-an. Sedangkan kalau yang ini bisa mencapai ya hampir 5.000 loh, bisa hampir 5.000 ini. Oh nggak sampai. Ya masih lebih terang lah ya, yang versi chip baru ini, tetapi fokusnya lebih baik ya, fokusnya lebih baik karena chipnya memanjang seperti itu ya. Nah, seperti biasa syarat bolam bagus adalah watt dan looks-nya harus besar. Besarnya dalam arti adalah harus sesuai dengan fakta. Faktanya adalah sesuai dengan yang kita ukur dengan wattmeter ya. Nah, syarat kedua adalah harus stabil. Bolam ini stabil, Bro, saya jamin. Ya, tidak ada istilah ngedrop sama sekali. Ya, stabil. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. Bolam-bolam ini adjustable. Tujuan adjustable ini penting untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off, ya, penting. Nah, syarat keempat adalah soal bayangan gelap. Nah, kita akan uji bayangan gelapnya. Kita kasih tunjuk nih bayangan gelapnya. Nah, bayangan gelapnya yang tipe H4 ini memang agak besar tuh. Kenapa sih dia bisa besar? Karena ya chipnya mendem. Chipnya mendem. Ya, mendem. Nah, tapi kalau tipe H4 yang Cree, kenapa dia bisa bayangan gelapnya hampir tidak ada? Karena chipnya dibantu oleh lensa tuh. Ya. Chipnya dibantu oleh lensa untuk pembiasan ke depan. Jadi dia samar-samar. Jadi bayangan gelapnya tidak terlalu besar seperti itu. Ya. Karena ini chipnya mendem, jadi seharusnya saya sudah bilang kemarin ya, dipapasin ya, dipapasin, tetapi ya banyak, kembali lagi ke cost produksi lah ya, ke biaya ya, ke biaya. Lu mau murah ya apa adanya. Tapi kalau lu mau ini mau itu ya bisa, tetapi harganya mepet dengan dual heat pipe. Harga modalnya ya untuk apa juga. Ya karena hanya sebatas 30 watt lagi. Sedangkan dual heat pipe udah 53 watt. Ya, gitu. Jadi plus minus di tipe H4 ini versi upgrade-nya. Tetapi intinya memang lebih terang lah ya, lebih terang, fokus lebih bagus. Selanjutnya tidak storing, saya jamin ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, elektronik mobil Anda. Ya, soal pendinginan tetap double cooper PCB, ada heatsink dan ada kipas. Driverless, tinggal colok soket ya, sudah dirajut oleh nilon ya, sama speknya seperti ini. Ya, bahan material lebih baik untuk melepas panas. Kipasnya juga lebih kencang ya dari versi lama. Kipas itu lebih kencang atau tidak kita ukur loh menggunakan takometer. Jadi bukan sembarangan ya, bukan sembarangan kita ukur. Kita menggunakan takometer, RPM-nya lebih kencang. Kenapa? Supaya buat buang panas. Ini ada heatsink ya, jadi karet bisa langsung PNP, ada sirkulasi ya, ada sirkulasi pasti tipe ini ya. Oke ya, ini hanya sebagai review perkenalan untuk Anda. Jadi kita nanti akan menjual kemungkinan di awal Juni ya. Jadi ini perkenalan aja, versi terbaru, versi upgrade dari tipe H4 ya, tipe H4 ya. Tapi kalau Anda mau beli lebih terang daripada tipe ini, Anda bisa beli versi JL55. JL55 Anda bisa lihat video saya tipe JL55 53 watt, atau Anda bisa beli juga tipe 3 warna ya. 3 warna ini merupakan LED paling terang untuk kelas 3 warna segala cuaca ya. Sedangkan ini adalah satu warna doang ya.
Oke, cukup ya reviewnya. Kalau Anda mau beli bolam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Mereknya apa? Mereknya adalah Juragan Lampu. Anda bisa lihat di sini dan Anda akan mendapatkan kardus seperti ini. Oke, terima kasih.